Baik, selamat sore Kota Kasablanka, apa kabar semuanya? Aku mau menyapa juga, halo selamat siang teman-teman dari Strada, mana suaranya nih teman-teman Strada nih? Dari ujung sampai ujung ada semua ya, lengkap ya. Nah untuk teman-teman mungkin jangan kemana-mana, untuk para pengunjung Kota Kasablanka juga jangan kemana-mana. Karena setelah sesi yang tadi nih kita sudah membahas tentang film marketing, berikutnya kita juga memiliki sesi yang tentunya tidak kalah menarik ya. Mungkin di sini apa sih judulnya? Ada di layar besar ini ya. Jadi setelah ini kita akan memiliki topik yang berjudul Battle of the Brands. Ya judulnya menarik banget gak sih? Battle of the Brands. Jadi kira-kira di sini mau berantem ya? Enggak dong, nanti kalau berantem disamperin satpam takutnya kan. Enggak berantem kalau di depan. Cuma di sini kita akan membahas nih tentang dua brand yang bergerak di bidang di industri sport apparel gitu ya. Nah di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang tentunya sangat insightful. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Nadira Mahdiani yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Di mana sesi kali ini akan membawakan tema Battle of the Brands, a Sport Marketing Showdown. Di mana kita akan memberikan insight mengenai sport marketing yang telah dijalankan oleh para pembicara. Dan tentunya di siang hari ini saya tidak sendirian, tapi saya akan ditemani oleh dua narasumber yang tentunya luar biasa. Mungkin setelah nanti saya panggil boleh silahkan sekalian naik ke atas panggung. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Julita Amada Saragih selaku CEO and founder Rudy Project Indonesia. Selamat siang Ibu, silakan untuk naik ke atas panggung. Mana tepuk tangannya untuk Ibu Julita, silakan. Baik, silakan Ibu untuk duduk di atas panggung. Boleh silakan, dan berikutnya saya akan mengundang juga yaitu Bapak Hafiz Oktania selaku Director of Mobius Golf. Mana tepuk tangannya untuk Pak Hafiz? Baik, silakan. Mungkin Bapak dan Ibu boleh ya memegang mikrofon satu-satu untuk nanti kita talk show nih di siang hari ini. Silakan Bapak, boleh di tengah-tengah cowok sendiri Pak soalnya Pak. Ya. Oke, jadi sesuai dengan judulnya ya, tadi kita di siang hari ini akan membahas dua brand yang memang bergerak di sport marketing. Tadi kita sudah bahas film, ya kita sudah bahas film dan setelah ini kita akan bahas olahraga. Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana juga untuk teman-teman di sini karena aku mau spill dikit nih. Selain kita akan mendapatkan insight ya terkait dengan topik hari ini, di sini para audiens juga punya kesempatan untuk bawa pulang merchandise dari Rudy Project Indonesia dan Mobius Golf. Mana nih tepuk tangannya dong? Jadi jangan kemana-mana ya, stay di sini terus sampai nanti akhir acara. Karena insya Allah tidak sia-sia lah ya mendengarkannya ya. Oke, jadi di siang hari ini kita akan membahas tentang Battle of the Brands. Nah mungkin aku akan jelaskan dulu nih, Battle of the Brands itu adalah kita di sini mau bahas gimana sih caranya brand marketer ini dari para brand di sport marketing bisa memperbaiki rencana pemasaran dalam menghadapi tantangan dan peluang terkait dengan sport marketing di masa depan. Seperti itu ya. Dan di hari ini nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu presentasi dari masing-masing narasumber yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi talk show mungkin ya. Nah jadi kita akan terlebih dahulu mendengarkan presentation atau presentasi dari Ibu Julita Amada Saragih selaku CEO and founder dari Rudy Project Indonesia. Nah mungkin sebelum saya mempersilahkan Ibu Julita untuk presentasi, saya mau spill sedikit. Rudy Project Indonesia itu brand yang bergerak di bidang apa seperti itu ya Bu ya. Jadi Rudy Project Indonesia itu merupakan sebuah produk kacamata safety equipment berkualitas yang tepat untuk kegiatan outdoor sebagai bagian lifestyle dari zaman milenial kini. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi udah lihat, Ibu kacamatanya keren banget, ini kacamata apa ya Bu gitu. Kayaknya nggak dari Shopee tentunya ya, nggak yang 50.000 gitu. Nah nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Julita terkait dengan Rudy Project Project Indonesia. Kepada Ibu Julita, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Nadira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk next. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dan Rudy Project Indonesia untuk memperkenalkan. Jadi Rudy Project ini terdengar seperti produk dari Indonesia, tapi ternyata nama Rudy itu adalah nama Eropa. Jadi setiap kali saya bertemu dengan beberapa orang melihat Rudy Project, selalu mengatakan Rudy Project ini buatan Indonesia ya, tapi kali ini Rudy Project ini buatan Itali. Dan ternyata nama Rudy itu berasal dari nama Eropa sebenarnya, dari Rudolf. Dan foundernya adalah Rudolfo Barbazza dari Itali. Oke, Rudy Project sendiri foundingnya pada tahun 1985. Jadi pada saat itu Rudy Project itu sudah mensupport atlet, profesional atlet, terutama atlet sepeda pada waktu itu. Tapi bertumbuhnya zaman, Rudy Project sangat aktif di sport industri yang lainnya seperti menembak, lari, sepeda, golf gitu. Dan Rudy Project sudah berada di sampai saat ini sudah ada 80 lebih dari 60 negara di seluruh Indonesia. Dan Rudy Project Indonesia masuk ke Indonesia di tahun 2020 sejak 2002. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Nah, Rudy Project masuk ke Indonesia itu kami memulai memasarkannya di industri olahraga golf. Nah, karena pada waktu itu tahun 2002 itu Rudy Project, golf itu sangat tren. Jadi kami masuk ke dunia golf, dunia olahraga golf. Pastinya kami bertumbuh lagi, berkembang di industri olahraga yang berbeda, yaitu sepeda, menembak, dan juga hobi. Pada waktu itu kami juga mempresentasikannya, memasarkannya di hobi motor gede ya. Nah, pastinya kami memperkenalkan produk knowledge itu penting banget. Karena Rudy Project itu kalau dilihat kok mahal sekali ya, pertama kali mendengar harganya kok mahal sekali. Tapi ternyata setelah mengetahui manfaat, fungsi, benefit dari keunggulan Rudy Project itu dan bahan-bahannya itu sangat menggunakan bahan-bahan yang super canggih seperti menggunakan bahan-bahan aerospace industry. Jadi aerospace industry itu menggunakan light juga strong ya, seperti menggunakan bahan metal, silisium, magnesium, juga titanium. Jadi serbuknya itu kita menyebutkan kinetium. Jadi itu sangat kuat tapi ringan dan nyaman dipakai, pastinya aman dipakai. Dan ini paling penting ya, karena service ini selalu dipertanyakan sama customer-customer kita. Udah beli produk mahal, tapi pastinya mereka menanyakan kalau rusak bagaimana. Jadi sering sekali kami menemukan customer yang udah 20 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun karena mereka sudah membeli produk Rudy Project ini sebelum Rudy Project Indonesia ada di sini. Dan ternyata kacamatanya itu masih kuat dan juga kacamatanya ini juga masih berfungsi. Nah, Rudy Project memberikan spare part, kami memiliki spare part sehingga ketika rusak kacamata itu tidak perlu dibuang tapi bisa membeli spare partnya. Jadi sampai saat ini customer kami yang mempunyai Rudy Project dari 20 tahun yang lalu itu masih bisa menggunakan kacamatanya. Sehingga walaupun mahal kacamatanya itu masih tetap berfungsi dengan baik gitu. Dan kami juga mempunyai garansi untuk lensanya itu ada yang lifestyle garansi ya. Karena lensa itu yang namanya plastik tidak mungkin tidak tergores, tidak ada yang anti gores. Yang ada itu
scratch resistance. Jadi kami memberikan garansi kalau lebih dari 2 tahun misalnya ya dari satu jenis lensa, kami memberikan lifetime guarantee. Memang tidak diberikan secara gratis, tapi kami ada seperti minimal service, minimal handling charge begitu. Oke, kami langsung ke bagaimana memasarkan Rudy Project Indonesia. Pertama kami langsung terjun ya ke komunitas olahraga. Rudy Project itu memang kacamata untuk apa aja, tidak hanya untuk sport, tapi untuk lifestyle dan juga keunggulan Rudy Project itu karena kami mempunyai lensa yang ada ukuran mata. Jadi untuk orang minus, plus itu bisa. Nah, untuk memperkenalkan Rudy Project itu paling bagus itu memang ke komunitas langsung. Dan kami sering mensupport event-event olahraga sehingga teman-teman penggiat olahraga itu bisa langsung melihat produknya dan langsung mencoba. Dan Rudy Project ini mempunyai tagline safety dan comfort. Pastinya harus aman dan juga nyaman dipakai untuk berolahraga. Jangan sampai ketika memakai produk misalnya kacamata, ketika kita olahraga itu bisa mengganggu performance kita gitu. Jadi harus safe dan comfort. Nah, memang untuk memasarkan Rudy Project itu ke komunitas itu memang kami dibantu karena mereka sangat suka memakai aparel yang matching dan selalu suka memposting itu di sosial media gitu. Jadi dengan komunitas itu penting banget. Tapi ini tidak kalah penting ya, bekerja sama dengan instansi pemerintah. Karena kacamata kami ini bukan hanya untuk berolahraga, tapi juga untuk safety. Dan kami sangat dekat dengan TNI dan Polri, karena sekarang TNI Polri itu sudah menyadari pentingnya berkacamata. Apalagi kita tinggal di daerah tropiks ya, UV itu udah pasti mengancam kesehatan mata kita, sangat berbahaya. Sehingga alhamdulillah pemerintah kita juga sudah mensupport aksesoris itu ya buat bapak-bapak TNI juga bapak-bapak polisi ketika mereka berdinas, mereka kebanyakan sudah memakai kacamata yang safe gitu. Nah, mendukung event olahraga. Pastinya karena Rudy Project itu sangat identik dengan olahraga, atlet, jadi kami sangat sering mendukung event-event olahraga. Dan selain mendukung, kami juga membuat event karena kami tahu bagaimana event yang sangat cocok untuk brand Rudy Project ini, misalnya event sepeda dan event lari, juga event golf, juga event menembak begitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Rudy Project memasarkan brandnya di Indonesia. Pastinya sebagai putri anak bangsa ya yang mempunyai usaha kacamata yang untuk olahraga. Jadi PON adalah salah satu event yang sangat mudah untuk kami bisa memasarkannya di banyak cabang olahraga di Indonesia. Sehingga ketika PON lalu, PON 20 Papua 2021, kami mendapat kesempatan untuk mensupport PON ini dan semua bentuk support yang kami berikan adalah semua pemenang gold, mereka mendapatkan hadiah kacamata yang tipe olahraga yang outdoor ya. Ketika itu memang sangat banyak sekali, jadi kami memilih untuk mensupport cabang olahraga yang outdoor. Dan semua pemenang emas kami memberikan hadiah kacamata.
Nah, yang di bawah ini baru-baru aja Bukit Lawang Orangutan Trail ini adalah event trail run. Nah, zaman sekarang nih trail run ini sangat trendy, sangat digemari di Indonesia bahkan di dunia ya. Nah, event Bukit Lawang Orangutan Trail tahun ini baru aja selesai tahun minggu lalu. Kami ini tahun yang ketiga dan event ini udah berstandar internasional. Kita mempunyai sekitar 14 peserta dari luar dan mereka sangat senang karena di sini satu-satunya lari trail yang bisa melihat orang utan. Itu aja untuk sementara yang saya bisa sampaikan. Oke baik, terima kasih banyak kepada Bu Julita atas penjelasannya mengenai Rudy Project Indonesia. Jadi ternyata lebih dari sekedar kacamata ya. Dan ternyata Rudy gitu dikira punya Indo, ternyata punya luar ya gitu. Nah tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai Rudy Project Indonesia. Dan berikutnya kita akan segera mendengarkan penjelasan dari Bapak Hafiz Oktania selaku Director dari Mobius Golf. Di mana Mobius Golf ini sendiri adalah brand lokal untuk golf yang dirancang khusus tangan orang Asia. Jadi kita akan mendengarkan lebih dalam lagi mengenai Mobius Golf dan kepada Pak Hafiz waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Danira ya, untuk waktunya dan tim M Corps untuk memberikan kesempatan kita dari Mobius untuk presentasi di sini di acara Marketing Week. Nah, mungkin kalau misalnya mau cerita tentang Mobius setelah mendengarkan dari Ibu Yunita dari Rudy Project, sebenarnya kita hanya secuil ini. Kita karena baru launching banget, tanggal 15 Maret kemarin. Wah, ya, baru lahir ya. Baru lahir. Baru lahir nih. Jadi kita akan lebih banyak sharing tentang konsep brand kita itu apa, lalu bagaimana kita launching. Jadi mungkin masih permulaan langkah-langkah kita di awal. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja. Oke, ini tentang Mobius. Kenapa sih logonya ada semacam tali yang berputar, ada naik turunnya? Itu karena logo ini terinspirasi dari kehidupan manusia, yang mana ada naik turun, ada terpelintir, dan selalu terulang-ulang dan kita tidak bisa lepas dari lingkaran ini. Nah, dari sini itu juga sama dengan olahraga golf. Karena di golf itu nggak selalu mainnya tuh bagus, nggak selalu mainnya itu jelek. Kadang kita bisa bagus, kita bisa jelek. Nah, tapi kita nggak bisa lepas tuh dari situ. Kita akan selalu bermain golf, kita akan sampai tua, jadi kita bisa bilang golf itu olahraga yang lifetime sports. Oke. Jadi dari background itu semua, jadi kita bisa bilang Mobius itu a bond that cannot be escaped. Jadi life equal to golf, life equal to Mobius. Oke. Jadi Mobius ingin menawarkan, mengajak para golfer itu untuk swing in style and comfort with our locally crafted golf essential. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ini menjawab karena tren golf ini sedang naik juga setelah pandemi, di era pandemi banyak teman-teman golfer itu mencari pilihan-pilihan baru di produk sarung tangan. Nah dari situ masalah yang terjadi adalah biasanya mungkin karena desainnya terbatas, lalu juga warnanya terbatas, lalu fittingnya juga adalah fitting untuk rata-rata orang kulit putih. Nah jadi akhirnya kita membuat suatu produk yang mengutamakan tentang fitting, untuk fitting orang Asia, terutama Indonesia. Jadi bisa meningkatkan performa dan kenyamanan saat bermain. Nah, brand value yang kita bawa di sini adalah the fit. Kembali ke kata nyaman dan pas gitu, perfectly fit. Nah, kita mau bawa itu di produk
value kita. Jadi kita membawa campaign ini adalah all about the feel. Jadi kita mengutamakan rasa, jadi desain-desain kita juga harus mencerminkan itu. Oke, ini line produk kita yang di sini. Yang pertama ada 80 feet, 90 feet, 100 feet. Nah, lalu ada juga sister brand kita, ini untuk pasar wanita ya. Jadi ini arahnya lebih artsy gitu, lebih artsy. Jadi pendekatannya untuk pasar yang lebih ke Gen Z dan lebih untuk para wanita yang lebih dinamis. Oke, untuk marketing approach yang sudah kita lakukan, itu ada kita bagi ke 3 kategori ya. Ada ATL, BTL, dan TTL. Kalau untuk ATL sendiri, masih tentang brand launching kami, itu kita mengundang media untuk press release, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tuh. Kalau untuk BTL sendiri, nah ini cukup penting ya karena kita bekerja sama dengan Top Golf untuk melakukan, lalu kita melakukan brand launching pada 15 Maret di Top Golf Premier SCBD yang merupakan toko golf terbesar di Indonesia. Lalu kita juga melakukan kerjasama penjualan retail di 5 store, lalu kita juga aktif di golf community dan event support gitu. Jadi hampir sama mungkin sama Ibu Yunita tadi, kita memang mendekatkan diri kepada komunitas juga. Gitu. Oke, lalu satu lagi yang menarik adalah kita memberikan try on product experience di driving range dan golf simulator. Jadi karena kita berbicara tentang fit, kita berbicara tentang kenyamanan, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada calon customer kita untuk merasakan produk kita secara langsung. Gitu. Nah untuk TTL untuk sekarang ini juga, ya ini di era media baru seperti sekarang ini kita juga tidak akan melewatkan pendekatan secara digital. Oke, ini ada sedikit video launching kita, mungkin masih bisa waktunya. Oke. Oke, baik. Lalu ini ada pemutaran video untuk launching kita tanggal 15 Maret. So this glove, you're not gonna feel wet, so it's not gonna slippery at all. So I recommend this glove for you. Oke, ini sedikit dokumentasi juga untuk event-event yang udah kita support juga. Ini dalam
di kategori BTL. Kita melakukan support ke event-event golf juga. Lalu kita juga bikin pop-up booth juga. Terus habis itu kita support juga untuk teman-teman yang ikut turnamen di event kemarin, itu baru minggu lalu ya. Oke. Jadi kita yang berumur 3 bulan ini ya sedikit banyak gambarannya yang kita lakukan seperti ini. Oke, masih bisa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit untuk ini, Sedikit silakan. ya. Boleh silakan, Pak. Oke, hasilnya tadi impact-nya kurang lebih kita brand event launching pada 15 Maret itu mendapat respon positif juga dari teman-teman golfer, lalu di industri golf juga. Lalu juga mendapat menjangkau 23.450 akun Instagram dalam kurun waktu 3 bulan. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hafiz atas presentasinya tentang Mobius Golf yang baru lahir gitu ya ternyata ya. Jadi hopefully nanti melalui acara ini juga bisa tentunya membantu ya untuk orang-orang bisa lebih mengenal tentang Mobius Golf. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari dua narasumber kita di siang hari ini. Nah, setelah ini yang bisa menjadi kesempatan ya untuk teman-teman di sini nih membawa pulang merchandise dari Rudy Project Indonesia maupun Mobius Golf. Jadi setelah ini kita akan menampilkan QR. Saya akan menunjukkan ada QR di layar yang bisa teman-teman scan. Silahkan di scan QR ini dengan cuma-cuma. Di sini teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk membawa pulang merchandise dari Rudy Project Indonesia dan Mobius Golf ya. Jadi ini nggak ada persyaratannya, cukup tinggal isi nama, email, nomor HP. Nggak ditanyain nomor KTP, nggak disuruh foto sama KTP, enggak. Simple aja, nanti bisa dapat kesempatan untuk membawa pulang merchandise dari Mobius Golf dan juga Rudy Project Indonesia. Nanti pemenangnya akan kita pilih secara acak dan diumumkan di akhir sesi nanti. Oleh karena itu untuk teman-teman yang sudah melakukan scan jangan kemana-mana karena nanti kalau misalkan dipanggil nggak ada orangnya angus ya dikasih ke orang yang lain ya. Jadi jangan kemana-mana sampai selesai di sini terus, oke? Nah, tadi setelah kita mendengarkan presentasi teman-teman di sini juga melakukan QR. Mungkin sekarang saya mau langsung masuk nih Bu dan Bapak nih ya ke pertanyaan-pertanyaan di hari ini. Mungkin pertama nih tadi Ibu sudah menjelaskan juga latar belakang dari Rudy Project, kemudian kerjasama apa yang sebetulnya ternyata memang sudah skala besar ya kerjasama yang dilakukan ini gitu. Nah kira-kira Bu seperti kerjasama dengan PON maupun Bukit Lawang Orang Utan Trail tadi itu kira-kira dampaknya ke Rudy Project Indonesia itu sendiri seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya, terima kasih. Pastinya dampaknya itu secara brand ya sangat dikenal dan sangat luas. Karena atlet-atlet itu datangnya dari berbagai provinsi. Jadi pasti sebenarnya dari di awal mereka belum tahu, tapi setelah kami mensupport PON, atlet-atlet itu udah lebih tahu, oh Rudy Project itu dari Itali dan kacamatanya bagus sekali buat olahraga gitu. Dan hasilnya beberapa sudah ada yang memesan, bahkan PON yang akan datang ini sudah mulai ada dari cabang olahraga itu udah mulai bertanya-tanya gitu-gitu. Oh sudah jadi mulai lebih memperluas pasar juga jadinya ya Bu ya. Benar. Karena memang Rudy Project itu harganya memang middle up ya. Tapi adik-adik atlet itu juga mendapatkan anggaran gitu ya, allowance ataupun alokasi dana untuk membeli produk yang mereka gunakan saat bertanding. Baik. Sehingga mereka ada dana dan membeli begitu. Apalagi mungkin kan setelah tahu ada harga, ada kualitas tentunya ya di sini gitu. Jadi kami sangat mengedukasi ya, kenapa kacamata ini mahal. Dan pertama sebelum menyampaikan kenapa Rudy Project, pastinya mengapa berkacamata. Nah ketika sudah menyadari bahwasanya mata itu sangat penting untuk dilindungi dan tidak ada yang melihat kacamata Rudy Project itu mahal Mbak.
Oh karena worth it ya, udah tahu pentingnya nih gitu. Bahkan tadi sempat di-mention juga sinar UV aja ternyata tuh sebetulnya bisa berdampak ya ke Benar. mata gitu. Mungkin orang selama ini kan kalau sinar UV identiknya skincare ya Bu ya, body care gitu. Bahwa ternyata juga ada dampaknya ya ke Dengan mata mata, gitu. betul. Oke baik. Nah mungkin tadi kita sudah mendengar nih kira-kira kalau dampaknya ini memang ternyata sangat luar biasa ya ketika kita bisa bekerja sama dengan event-event yang terutama mungkin target marketnya sesuai gitu ya. Itu tentunya bisa membawa benefit ya untuk brand kita. Nah mungkin tadi kita sudah mendengar kalau cerita dari Rudy Project dari Ibu Julita. Nah mungkin sekarang aku mau bertanya nih ke Pak Hafiz gitu tentang Mobius Golf ya. Kalau menurut Pak Hafiz sendiri, menurut Mobius Golf gitu ya. Jadi gimana sih kira-kira cara yang baik gitu untuk membangun brand terutama ketika dia berada di dalam industri sport. Sport marketingnya tuh yang paling oke seperti apa kalau menurut Pak Hafiz dan Mobius Golf? Oke, kalau menurut Mobius Golf, cara untuk sport marketing yang baik itu kita harus mengerti dulu dari kebutuhan si usernya atau teman-teman target pasar kita ini maunya apa sih. Dan setelah itu kita juga harus bisa mengkomunikasikan juga brand value dari kita. Apakah itu bisa menjadi jawaban atas apa yang mereka butuhkan gitu. Betul. Sebenarnya mirip-mirip juga ya kayak jawabannya Bu Julita tadi. Di awal itu pentingnya menyampaikan si value-nya ini ya. Karena agar sebetulnya orang-orang tuh tahu juga why you need us gitu. Kenapa kita ada buat Anda, apa manfaat kita. Itu kan tentunya bisa meningkatkan kepercayaan juga ya. Karena mungkin kalau kita olahraga itu kadang nggak mau sembarangan ya. Maunya yang kualitasnya tentu oke gitu. Apalagi kalau misalkan ini yang berkaitan dengan safety gitu ya. Mungkin itu kan kita sangat mencari ya. Apalagi kalau Mobius Golf tadi sempat baca juga khusus tangan orang Asia gitu kan. Kita ini sebagai yang emang agak cimit-cimit gitu ya. Jadi kan tentunya ini menarik ya Mobius Golf ini akhirnya ada yang mengerti deh nih. Rasanya jadi cimit-cimit ini gitu ya. Oke, mungkin yang kedua aku mau nanya juga ke Bu Julita nih. Kalau misalkan tadi sudah ada PON, kemudian ada yang di Bukit Lawang Orang Utan juga. Kedepannya event marketing apa lagi sih Bu? Sport marketing, sport event apa lagi sih yang akan Rudy Project support nih? Rencananya boleh deh Bu spill Iya. dikit. Memang Rudy Project itu kan sangat dekat dengan sepeda. Oke. Dan saya ini asalnya dari Sumatera Utara. Oh orang Ya, Medan ibunya Medan. nih. Jadi di sana ada danau yang indah, Danau Toba. Oh betul. Jadi kami setiap tahun membuat event sepeda yang namanya Lake Toba Bike Adventure. Lake Nah, Toba Bike Adventure. Ya, jadi tahun ini tahun yang keempat, Mbak. Oh sudah 4 tahun ya Iya, berarti. Iya, jadi nanti tahun ini kami adakan di akhir Agustus Mhm. tahun ini dan pesertanya tidak terlalu banyak karena memang kami ingin memberikan yang terbaik buat mereka dan pastinya di situ mereka menggunakan helm, kacamata dan kami tidak mengharuskan tapi kami memberikan special price sehingga ketika kita bersepeda di pemandangan yang indah kami juga membuat banyak video, foto dan itu adalah sangat-sangat bermanfaat banget buat kami dan teman-teman peserta juga sangat senang karena foto mereka bagus-bagus dan pasnya diposting gitu. Oh betul ya cakep-cakep kan fotonya Iya. di Lake Toba itu sambil Iya. sepedahan Iya. gitu ya. Jadi yang paling dekat itu dan kemungkinan juga di PON. Oh di PON iya. lagi ya gitu. Nanti mungkin kita bisa cek foto-foto pun kita cari nih produknya Rudy Project ada dipakai siapa Iya. gitu ya. Oke baik berarti memang kalau di sini lebih dekat dengan sepeda ya dan tadi yang Lake Toba itu bisa buat umum ya Bu? Iya itu memang buat Limited umum. slot tapi. Oh ya, sudah Lah. tutup tapi. Oh sudah tuh, oh baru mau saya ajakin daftar ternyata udah tutup. Ya Tahun udah, depan boleh. tahun depannya lagi ya nabung dari sekarang buat ikut yang 2025 ya. Iya. Berarti oke sip. Kalau gitu tadi kita udah dengar dari Ibu Julita mungkin berikutnya aku mau kembali nih ke Pak Hafiz terlebih dahulu. Mungkin boleh tadi sempat disebutkan juga sempat mention The Fit. Ya The Fit itu. Nah itu gimana sih cara Mobius Golf itu menyampaikan value si The Fit itu ke konsumen?
Oke, untuk cara kita, sebenarnya kita mau ngomongin The Fit tuh apa sih gitu kan. The Fit itu kan sebenarnya kita itu pada akhirnya setelah lini produksi kita punya pengalaman lebih dari 35 tahun untuk mengerjakan brand-brand luar negeri. Jadi dalam waktu 35 tahun itu dia sudah kami memiliki data tentang bentuk-bentuk tangan. Jadi apakah tangan di Eropa, Amerika itu seperti apa morfologinya, nah Asia seperti apa. Nah pada akhirnya kita mengkomunikasikan itu dengan cara adalah try on tadi untuk experience. Try on, Iya. jadi boleh nyoba. Ya. Jadi untuk merasakan langsung kalau fitting, kalau sarung tangan kita itu benar-benar perfectly fit. Gitu. Oke, jadi nggak yang cuma tulisan doang ya, tapi memang sesuai dan bisa pas gitu ya sebetulnya dengan tangan-tangan cimit-cimit ini ya yang berbagai bentuknya ya. Iya, dan juga kami juga memiliki pola khusus yang akan dipatenkan dan belum ada di Indonesia maupun juga. Ini bisa kita tunggu-tunggu berarti ya. Pastinya dong, Bu. Semoga dilancarkan semua prosesnya nih Mas. Kita tunggu kabar baiknya dari Mobius Golf. Oke, mungkin sebelum kita lempar nanti pertanyaannya juga ke peserta, aku akan masuk ke pertanyaan terakhir dulu nih ya. Mungkin untuk Bu Julita di sini. Kalau dari sisi kira-kira apa konsumen ini menerima dengan baik atau tidak, itu kira-kira dampak yang dirasakan oleh konsumen setelah dari event Bukit Lawang Orangutan Trail 2024 ini seperti apa Bu? Apakah mereka kayak, oh saya puas banget ternyata Rudy Project Indonesia ini adalah brand yang sangat bagus nih untuk saya, untuk melakukan olahraga seperti itu. Kira-kira gimana Bu? Kalau boleh di-sharing experience dari customer-nya. Baik, karena marketing itu kan tidak harus sales ya. Betul. Memang itu jangka panjang. Betul. Saya bicara ketika di event itu, kami memang di situ berniat untuk mensupport event itu dan menjadi salah satu ya pastinya sponsor. Di situ kami berkesempatan untuk menyampaikan apa sih Rudy Project itu, seperti apa sih dan kacamatanya mereka bisa mencoba-coba seperti itu dan juga mereka mendapatkan hadiah ya sebagai apresiasi selain cash money pada event lalu kami memberikan hadiah kacamata juga dan itu saya lihat karena pemenangnya itu dia juga gitu dan dia menggunakan kacamata itu gitu dan dia punya kacamata yang baru lagi pastinya gitu jadi nambah lagi koleksinya. Iya dan pastinya kami sangat senang karena bisa mengedukasi kenapa harus berkacamata yang memang memang yang safe. Baik dan benar, safe dan comfort gitu. Dan pastinya untuk hasil dari marketing itu kami bisa merasakan juga karena mereka juga sudah tahu pastinya apa sih Rudy Project itu dan kami yakin suatu hari kan mereka banyak anak-anak pelajar masih ya dan ketika mereka pengalaman juga ya ketika mereka sudah mulai punya ada dana yang udah ada dana gitu mereka ketika ingin membeli kacamata ya pasti mereka ingat Rudy Project misalnya seperti top itu. Top of mind-nya ya. Jadi sebetulnya betul kata Ibu tadi ya, sales dan top of mind itu long term ya. Sesuatu yang jangka panjang. Jadi usahanya kita mulai pelan-pelan dulu gitu ya. Brand awareness dulu. Brand awareness yang jelas brand awareness-nya dapat Mbak. Oke, baik kalau gitu ya. Mungkin ini sebenarnya tadi saya udah dibisikin sama teman saya yang mau nanya di floor banyak. Soalnya kalau nanya dapat merchandise katanya gitu kan. Makanya ini tadi saya bilang jangan kemana-mana sampai selesai. Ntar kalau nanya bisa dapat hadiah bawa pulang. Kan lumayan ya nanyanya cuma-cuma nggak bayar. Mahal loh ya, produk-produknya bagus loh jadi bisa ngerasain. Oke mungkin ini akan saya kasih kesempatan untuk audiens yang ada di sini boleh bertanya kepada Bu Julita dan juga Pak Hafiz. Mungkin ada yang ingin bertanya, nah ini dia. Kamu main golf emangnya? Bukannya masih sekolah? Boleh, silakan. Boleh langsung kalau mau bertanya. Ditujukannya ke siapa? Silakan disebutkan namanya juga ya.
Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Carlos Septiawan, perwakilan dari SMK Seradan Mogot. Di sini saya mau bertanya, sekarang ini kita juga sempat membicarakan ini di sekolah kami, yakni salah satu tentang tren fast fashion gitu. Pertanyaan saya mungkin ini akan berhubungan dengan brand Mobius, Bapak. Jadi saya minta ada jawaban dari Bapak sendiri, yakni bagaimana cara Bapak sendiri atau brand Mobius ini sebagai brand olahraga yang dapat digunakan dapat tetap eksis di tengah pengaruh dari tren fast fashion ini. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke baik, terima kasih. Pertanyaannya Carlos ya namanya? Iya betul. Betul, alhamdulillah betul nggak salah nyebut. Oke, baik silakan boleh dijawab gimana kira-kira Mobius ini plan apa, strategi apa yang dibuat oleh Mobius untuk bisa tetap eksis di tengah adanya fast fashion trend sekarang. Ya, betul silakan. Oke, mungkin saya jawab ya. Karena Mobius ini sebenarnya pendekatannya lebih ke lifestyle. Jadi saya rasa ini akan berjalan beriringan dengan fast fashion. Jadi bukan merubah ancaman, justru kita bisa ride the wave di situ juga. Betul, jadi tidak secara langsung bersaing juga sebetulnya ya. Karena memang di sini lebih ke lifestyle gitu. Jadi lebih nanti akan berjalannya beriringan dengan tren ini ya. Betul. Oke, nah kira-kira apakah terjawab pertanyaannya? Nanti sudah dapat ya hadiahnya ya di kantong dibawa pulang jangan hilang. Oke kita akan kasih pertanyaan satu lagi kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh ya ada yang di depan silakan mbaknya berkacamata ini boleh. Dikenalkan dulu namanya. Oh berdiskusi dulu ya pertanyaannya. Hadiahnya dibagi dua kayaknya. Oke, nama saya Gladys Novita dari SMK Sadadan Mogot. Saya mau nanya, buat value purpose, buat customer segmennya, buat mbak sama kakaknya ini gimana ya? Sama terus saya mau nanya, kira-kira kalau misalnya suatu saat bakal ada produk yang bakal mau menyaingi kakak sama mbaknya, bagaimana buat bisa lebih bersaing? Kayaknya itu aja sih. Oke, thank you. Gendis ya, Gladys. Yes. Ya, itu antara Gladys apa Gendis ya itu mungkin. Oke, ini pertanyaan sebenarnya menarik banget ya. Gimana sih cara Rudy Project Indonesia dan cara Mobius Golf ini mensegmentasikan pasarnya. Dan kira-kira plan apa yang akan dilakukan oleh Rudy Project Indonesia dan juga Mobius Golf jikalau ada pemain baru yang hadir sebagai pesaing. Kira-kira gimana? Mungkin boleh dari Ibu dulu silahkan untuk dijawab. Baik, kalau segmented itu memang kita dari awal sangat segmented ya, yaitu Betul. olahraga dan juga middle up, seperti itu. Jadi memang udah segmented dan kami memang tidak bisa semua segmen, jadi kami menyadari bahwasanya banyak sekali brand-brand yang ada di sana dan kami tidak bisa bersaing dengan harga, karena itu juga pernah kami sampaikan, bisa nggak sih dibuat beberapa model tuh di harga yang bisa bersaing dengan brand yang ada di pasaran. Cuman itu tidak mungkin dilakukan karena itu akan tidak sesuai dengan konsep dari produknya sendiri, yaitu safety dan comfort. Betul. Jadi memang kami punya segmented di middle up. Baik. Untuk pesaingnya, kalau pesaing itu pastinya itu selalu ada, tapi kami mengutamakan pelayanan dan kepercayaan kepada customer bahwasanya kacamata yang dibeli itu adalah kacamata yang terbaik dan kami memberikan servis juga after sale service ketika ada masalah kami bisa memberikan solusi buat produk yang telah dibeli. Begitu. Betul, jadi tidak hanya core produknya si produknya ini sendiri tapi juga servisnya, kemudian tadi ya sebenarnya pelayanan kuncinya, after service-nya juga seperti apa gitu ya. Jadi secara ekosistemnya pun terbentuk untuk membangun akhirnya loyalitas dari pelanggannya ya. Jadi dia nggak masalah harganya pun misalkan pricey karena memang itu yang ditargetkan dan yang dituju gitu ya. Oke, mungkin tadi kita mendengar kalau jawaban dari sisi Rudy Project Indonesia, kalau dari Mobius Golf mungkin seperti apa nih kira-kira? Oke, kalau dari Mobius Golf sendiri mungkin kita akan, kita percaya kalau kita brand value kita itu kuat dan kita punya
diferensiasi dengan produk lain, tentunya persaingan itu akan tidak menjadi suatu ancaman yang besar juga gitu. Betul, karena memang si brand value-nya yang kuat ini menjadi core-nya ya, menjadi differentiation-nya dari brandnya ya. Gitu, betul. Karena ya tadi ya sempat di-mention juga sama peserta Wowcase pagi-pagi kalau kata Pak Hermawan Kartajaya, yang penting diferensiasinya dulu ya Pak. Betul Pak? Diferensiasinya dulu ya. Baru nanti yang sisanya itu menyusul gitu. Betul, setuju banget nih. Oke, terima kasih, terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya kepada Grace dan Gladys. Nah, mungkin setelah ini tadi kita sudah mendengarkan sesi talk show dari saya, kemudian kita juga memberikan kesempatan nih untuk teman-teman di floor untuk bertanya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi pengumuman pengundian. Dari tadi di sini teman-teman udah pada scan QR code, siapa ya udah pada scan QR code kan? Kalau yang baru datang belum scan QR mohon maaf, berarti belum rezekinya. Silakan nanti beli di tokonya langsung ya buat produknya. Oh ya boleh, mungkin boleh cerita dikit Bu kalau mau beli Rudy Project Indonesia di mana kira-kira kita bisa menujunya nih? Kami ada sedikit tentang konsep. Dulu kami ada di mall-mall ya, Oh, tapi di kami mall-mall. berubah karena kami punya kepercayaan bahwasanya kami ini sangat dekat dengan komunitas. Jadi kami sekarang strategi kami yang baru adalah membuka Rudy Project itu di ruko-ruko. Nah juga kami ada kafe dan juga ada aparel yang lainnya. Sehingga Rudy Project Center ini juga ada tempat kongko-kongko buat apa namanya komunitas begitu. Jadi gitu kami ya. ada di BSD City dan juga kami sedang fitting out ada di Jakarta Timur Sakura Garden City. Kami ada di Bandung, juga di Surabaya. Oh sampai luar kota pun ada ya yang Ada. di Surabaya ya. Iya. Oh oke, baik. Jadi kalau untuk teman-teman berarti kalau yang mau lihat-lihat mau beli produknya Rudy Project itu sekarang nggak ke mall-mall ya, tapi langsung ke Rudy Project Center. Iya. Dan kami ada di beberapa tempat seperti dealer-dealer ya Mbak ya. Oh, oke. Dealer-dealer seperti sepeda, golf juga nembak, kalau orang nembak seperti itu. Oke. Jadi memang di tempat toko-toko khususnya itulah ya. Oke, kalau Mobius Golf bisa dicari di mana kira-kira? Kalau kita untuk offline ya, kita kerjasama dengan Top Golf Indonesia. Top Golf Jadi, Indonesia. Untuk saat ini ada 5 store yang kita barang kita bisa dijumpai. Itu yang pertama di Top Golf SCBD, lalu ada di Top Golf Prime di Pasar Baru, lalu ada di Beleza, di Peak Avenue juga ada. Sama online juga bisa, kita juga bisa online mau via Top Golf gitu. Oke baik, jadi boleh silahkan langsung dicari aja ya. Dan berikutnya kita akan langsung masuk ke pengumuman pemenang dari undian. Karena tadi kita sudah mengundi ya. Kita sudah mengundi siapa saja yang sudah melakukan scan QR Code. Jadi harap standby, nanti kalau sudah disebutkan namanya boleh langsung maju ke depan ya. Untuk kita melakukan penyerahan merchandise dari pihak Mobius Golf dan juga Rudy Project Indonesia. Oke, pemenang pertama dari undian di siang hari ini adalah selamat kepada William Hardy Wardana, Mai Fitra Boni dan Grace Felicia. Silahkan. Boleh langsung ketiga-tiganya maju ya. Masuk sampai deh. Masuk mana? Silakan maju ke depan. Sekali lagi William Hardy Wardana, Mai Fitra Boni dan Grace Felicia. Ada nggak nih orang-orangnya? Jangan malu-malu. Ayo sini ke depan. Udah menang loh. William Hardy Wardana, Mai Fitra Boni dan Grace Felicia. Oke baik. Mungkin aku ingin meminta tolong kepada Ibu Julita dan Bapak Hafiz untuk menyerahkan. Boleh silakan madep ke depan sambil kita dokumentasikan ya. Madep depan. Nah, bawa kamera, jangan foto diri sendiri ya. Fotonya difotoin. Nah silahkan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kita boleh sesi foto bersama. Bentar sabar, belum foto dulu sini. Buru-buru aja nih. Sini kita foto bersama dulu.
dengan Ibu Julita dan juga Pak Hafiz. Boleh silahkan merapat sedikit. Oke, semoga bermanfaat ya hadiahnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk audiens di sini silakan mengunjungi store Rudy Project Indonesia dan juga Mobius Golf ya. Dan jangan kemana-mana, habis ini karena masih ada sesi yang seru banget, jadi diangkat. Nah, cakep. Habis ini belajar latihan golf ya, dibalik. Nah, kelihatan brandnya. Nah, mantap. Habis ini belajar golf ya. Habis pulang sekolah belajar golf dulu. Udah dapat sarung tangan, jangan dipakai buat naik motor. Bukan buat naik motor, itu buat main golf. Baik, terima kasih juga kepada Bu Julita dan Pak Hafiz atas sesinya di siang hari ini. Mungkin kami akan mempersilahkan Pak Hermawan Kartajaya untuk melakukan penyerahan sertifikat. Silakan untuk ke tengah panggung, baik Pak Hafiz maupun Bu Julita silakan. Untuk Pak Hermawan nanti akan melakukan penyerahan sertifikat. Silakan kepada Pak Hermawan untuk menyerahkan ke Ibu terlebih dahulu. Silakan boleh madep. Untuk foto dulu dari Ibu. Foto dulu Pak, sebentar. Baik. Silakan. Oke, berikutnya sertifikat akan diserahkan kepada Pak Hafiz selaku Direktur dari Mobius Golf. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di siang hari ini. Mana tepuk tangannya untuk Ibu Julita dan juga Pak Hafiz? Tepuk tangannya semangat, bagus. Habis dikasih hadiah soalnya. Setelah ini jangan kemana-mana, untuk audiens yang di sini, yang di atas boleh merapat ke bawah. Karena setelah ini kita punya sesi yang seru banget. Buat yang suka main game, ya, prototin sini turun ke bawah, duduk semua. Karena habis ini akan ada sesi bersama Evo.